Sebelumnya, setelah Nuo mendapatkan telepon dari Guru Liu yang mengatakan bahwa Nuo dicari-cari manajer sekolah luar negeri, Nuo pun segera ke sekolah dan bertemu dengan Guru Liu. Guru Liu mengatakan bahwa ini kesempatan Nuo untuk unjuk diri dan membanggakan sekolah. Mendengar itu, Nuo hanya menanggapi bahwa ini bukan urusannya. Guru Liu pun sedikit kesal dengan Nuo dan berujar bagaimana kok bisa mengatakannya. Mereka adalah instansi luar negeri yang besar. Jika mereka senang, mereka akan memberikan dana untuk sekolah kita. Bukankah dengan itu sekolah kita bisa meningkat? Kau murid di sini, sudah pasti ini menjadi masalahmu juga. Aku hanyalah pemalas yang ingin segera lulus dari sini. Selain itu, aku sekarang mempunyai pekerjaan dan tidak ingin melanjutkan ke program di Polma, ungkap Nuo. Mendengar Nuo berkata seperti itu membuat Guru Liu marah. Namun dengan cepat Nuo mengancam Guru Liu. Hei, aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya kau sudah lupa dengan luka yang kuberikan ya. Seketika itu Guru Liu langsung menjadi lemah lembut. Chen Nuo, tolonglah. Mereka meminta bantuanku. Aku sangat membutuhkanmu. Aku janji aku akan membantumu jika kau memiliki masalah apapun di sekolah nanti, ungkap Guru Liu. Mendengar itu Nuo merasa ide Guru Liu cukup bagus. Nuo pun setuju dan mengatakan bahwa yang utama saja, jika dia tidak bisa hadir di kelas, Guru Liu harus memikirkan alasan kenapa dia tidak bisa hadir dan menutupinya. Tenang saja, itu hal mudah, serahkan padaku, ujar Guru Liu lega. Lalu Guru Liu mengungkapkan bahwa manajer sekolahnya adalah seorang gadis yang seumuran dengan Nuo. Karena Nuo jago berbahasa Inggris, jadi menurut Guru Liu sekolah sangat mengandalkan Nuo. Nuo pun menanggapi bahwa dirinya sudah tahu. Saat Nuo memasuki ruangan, Nuo disambut seseorang dan Nuo sangka orang yang menyambutnya adalah manajer sekolahnya. Makanya Nuo bergumam dalam pikirannya, apanya yang seumuran denganku? Ternyata orang yang menyambut Nuo hanyalah pembantu sang manajer sekolahnya. Dia mengatakan bahwa manajer sekolah sedang tidak ada di sini. Karena Nona merubah pikirannya dan ingin menemui Nuo di tempat lain. Mendengar sang pembantu menyebut Nona kepada manajer sekolahnya, Nuo pun bertanya siapa nama Nona itu. Anda akan tahu saat tiba di sana, ujar sang pembantu sambil membawa Nuo ke tempat manajer sekolah menggunakan mobil. Nuo pun bingung dan bergumam, gadis umuran denganku dan dia adalah orang kaya. Apa aku kenal orang seperti dia? Setibanya Nuo di hotel, sang pembantu mempersilahkan Nuo masuk ke sebuah kamar sedangkan dia menunggu di luar. Saat Nuo memasuki kamar, alangkah terkejutnya Nuo melihat pemandangan yang begitu indah untuk dipandang. Nuo pun terus memandangi gadis berambut kuning yang tengah asik berlatih. Menurut Nuo, sosok belakangnya sangat tidak asing. Apa kau sudah puas melihatnya? Kalau begitu cepat tutup pintunya, ujar sang gadis cantik berambut kuning. Melihat muka gadis cantik berambut kuning membuat Nuo sangat terkejut. Nivel, apa? Bagaimana kau bisa menemukanku? Tanya Nuo. Nivel pun hanya menjawab bahwa Nuo seorang pembohong. Chen Yang kan? Aku mencari nama itu di seluruh negeri ini, tapi aku tidak menemukannya sama sekali. Jadi aku sadar kalau kau membohongiku. Lalu Nuo menutup pintu kamar hotel kalau ada yang melihat. Sial, kenapa aku tidak memikirkan kalau manajer sekolah adalah Hameng Brik? Nuo mulai duduk. Nivel pun menceritakan saat di Hotel Wilson. Dia pergi menanyakan data seluruh tamu yang ada di Kathmandu selama 48 jam. Memang cukup lama, tapi Nivel berhasil menemukan Nuo. Menurut Nivel, Nuo adalah pembohong kecil. Mendengar cerita Nivel tadi, Nuo langsung mengatakan bukankah Nivel setuju kalau dia dan Nivel akan melupakan satu sama lain dan tidak akan bertemu lagi? Oh, aku berubah pikiran. Lagi pula aku ini adalah seorang gadis. Jadi bisa saja jika aku sering berubah pikiran, ungkap Nivel dengan santainya. Lalu Nivel mendekati Nuo dengan gerakan yoganya sambil membawa kalung yang ada loncengnya. Melihat itu Nuo sedikit panik. Ada apa denganmu? Hentikan gerakan yogamu itu, ujar Nuo. Nivel pun menggerak-gerakan kalung yang ada loncengnya. Aku tidak tahu kamu akan suka ini atau tidak, ungkap Nivel dengan muka memerahnya. Lalu Nivel mendekap Nuo sambil mengatakan bahwa dirinya sudah menyewa kamar ini dan masih ada beberapa jam yang tersisa. Nuo pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya diam dengan muka memerahnya. Nivel pun lalu memakai kalung yang ada loncengnya. Dalam beberapa jam ini kita bisa melakukan berbagai banyak hal bersama. Kau tidak masalahkan jika aku memakai kalung lonceng ini?
Lagi pula semakin keras loncengnya berbunyi, kau akan semakin menyukainya kan? Tanya Nifel sambil menggoda Nuo. Nuo pun tak bisa menjawab dan hanya diam, namun dalam pikirannya bergumam, sial, bagaimana bisa aku menahan ini? Sayangnya scene berganti. Terlihat sepasang burung tengah asik dengan aktivitasnya. Sementara itu di sekolah, tepatnya di kelas, di sana ada Keke tengah bergumam dalam pikirannya. Aku tidak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini aku merasa banyak bahaya yang membuatku tidak bisa tenang. Ya, yang Noah juga tidak ke sekolah beberapa hari ini. Dia juga sering tidak bisa dihubungi. Kurasa aku harus ke rumahnya secara langsung untuk melihat kabarnya. Sementara itu di sebuah kafe, di sana ada Li Yangwan bersama dengan ibunya. Ibunya pun menanyakan kepada anaknya, apakah Chen Nuo masih belum menghubungi anak cantiknya ini dalam beberapa hari? Yingwan pun menjawab bahwa belum. Mendengar itu, ibunya menyarankan kenapa tidak anaknya saja yang menghubungi Chen Nuo lebih dulu. Yingwan pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah banyak mengirim pesan kepada Oppa Nuo, tapi paling sering dia hanya menjawab 1 kali. Aku mengetik lebih dari 10 kalimat, tapi dia hanya menjawab itu dalam 1-2 kalimat. Aku tidak tahu Oppa Nuo memang sedang sibuk atau dia memang tidak ingin berbicara denganku. Apalagi yang harus kulakukan? Jadi, kamu sudah tidak menyukai dia lagi ya? Tanya ibunya. Apa maksud ibu? Apa ibu melihat aku seperti anjing kecilnya? Tanya balik Yingwan. Mendengar pertanyaan seperti itu dari anaknya, ibunya Yingwan pun pura-pura melihat Nuo yang ada di belakang anaknya sambil mengatakan, "Ah, Tuan Chen Nuo." Seketika itu Yingwan langsung menoleh ke belakang sambil mengatakan, "Opa!" Namun apalah daya Oppa Nuo-nya tidak ada. Membuat muka Yingwan langsung memerah. "Oh anjing kecil, cepat makan makananmu. Jika kamu memang rindu, kenapa kamu tidak menemuinya langsung?" ujar ibunya Yingwan sambil menggoda anak manisnya itu. "Opa melarangku pergi ke sekolah. Dia bilang kalau masalahku masih belum selesai. Jadi aku tidak boleh terlihat selalu di dekatnya," ungkap Yingwan. "Kalau begitu, kenapa tidak langsung saja ke rumahnya?" ujar ibunya menyarankan. "Jika begitu, apa Opa akan marah padaku?" tanya Yingwan kepada ibunya. Ibunya pun segera berbisik kepada anaknya, "Kamu ini tidak mengerti, pemuda seumurannya itu bermuka dua. Aku tidak percaya padanya. Tidak mungkin dia akan marah pada gadis secantik dirimu yang sangat menyukainya." Mendengar bisikan dari ibunya, Yingwan pun jadi tak sabar ingin segera ke rumahnya Nuo. Namun ibunya mengatakan bahwa anaknya jangan buru-buru, selesaikan makannya dulu, tunggu sampai Chen Nuo pulang dari sekolahnya. Setelah itu Shin berpindah ke tempatnya Nuo dan Nifel. Nifel pun tengah asik nempel-nempel ke Nuo. Nifel mengungkapkan saat di IVC waktu itu, dia sadar bahwa Nuo tertarik dengan tubuhnya. Jadi menurut Nifel sekarang mereka berduaan dan Nuo bisa melakukan apapun yang Nuo mau di sini. Mendengar penuturan dari Nifel, Nuo pun bergumam dalam benaknya bahwa dirinya harus tahan akan godaan ini. Lalu Nuo mengatakan bahwa dia dan Nifel memang punya banyak waktu, jadi santailah. Boom! Seketika itu Nuo langsung membanting Nifel, membuat Nifel kesakitan atas perbuatannya Nuo. "Apa ada yang salah denganmu? Kau melukaiku," ujar Nifel. Mendengar itu Nuo mengatakan bahwa Nifel jangan bicara omong kosong, itu bisa membuat orang salah paham. Lalu Nifel meminta kepada Nuo agar mengangkat dirinya karena dia sedang kesakitan. Nuo pun berujar bahwa Nifel diam saja. Nuo tak ingin melukai Nifel lagi. "Apa ini karena tubuhku kurang bagus? Apa aku kurang menarik bagimu?" ujar Nifel bertanya-tanya. Mendengar pertanyaan seperti itu membuat Nuo sangat pusing dan mengatakan, "Hai, bilang saja apa maumu. Aku ingin kau menjadi priaku," pinta Nifel. Mendengar permintaan seperti itu, muka Nuo pun bertanya-tanya, sedangkan dalam pikirannya mengatakan, "Sial, ada apa dengan mereka ini?" Mungkin maksud Nuo wanita-wanita yang selama ini dia temui pasti meminta hal-hal yang aneh mungkin. Tapi bagaimana dengan kalian teman-teman? Kalau ada wanita cantik seperti Nifel meminta permintaan seperti itu, apa kalian gaskan? Hehehe. Lalu Nuo mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjadi prianya Nifel. "Apanya yang tidak bisa? Selain dirimu, aku tidak bisa percaya pada orang lain. Kau menolongku dari dewa kematian, jadi kau harus bertanggung jawab untukku," ungkap Nifel. Nuo dan Nifel pun mulai berdebat. Nuo mengatakan bahwa Nuo tidak tertarik dengan Nifel dan juga Nuo mengungkapkan bahwa dirinya ini impoten. Nifel pun tak percaya dan mengatakan bahwa Nuo berbohong dan meminta kepada Nuo untuk membukanya dan menunjukkannya. Seketika itu Nuo menolaknya. Nifel sangat bertanya-tanya kepada Nuo apa ada gadis yang lebih cantik dan menarik darinya atau dia lebih kaya dari dirinya.
Nuo pun menjawab, apa Nivel percaya bahwa dirinya ini orang yang menyimpang? Jadi Nuo meminta agar dia dibiarkan untuk pergi. Namun Nivel masih bersikeras, bahkan kalau Nuo menyimpang, Nivel berjanji akan meluruskan Nuo. Mendengar itu, Nuo pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu Nivel segera memeluk Nuo sambil mengungkapkan bahwa dirinya tidak punya keluarga lagi, hanya dirinya sendirian. Nivel pun tidak mengenal siapapun dan juga tidak ingin ada di dunia ini. Dia merasa sangat kesepian dan Nuo membawanya dan menyelamatkannya. Jadi Nuo satu-satunya orang yang ada di dunia ini yang bisa Nivel percaya. Nivel meminta kepada Nuo agar dia tidak dibuang, biarkan dirinya tetap berada di sisi Nuo. Nuo pun yang mendengar tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Nuo tak tega. Lalu Nuo mengatakan, baiklah, ikuti aku dan jangan lakukan apapun. Jangan menguntit, jangan membocorkan rahasiaku, dan jangan kacaukan hidupku. Untuk sekarang, aku akan patuh. Aku mengerti. Kalau begitu, apa kau akan menjadi priaku? Tanya Nivel lagi. Nuo pun hanya menjawab, baguslah kalau Nivel mengerti. Oke, aku tidak akan memaksamu. Tapi kau tidak boleh dengan sengaja bersembunyi dariku, ujar Nivel meminta. Kau tidak diperbolehkan melakukan hal aneh seperti hari ini. Jangan lakukan ini lagi, ujar Nuo. Tentu saja, aku tidak akan melakukannya di depan orang lain, ungkap Nivel sambil tersenyum dengan senangnya. Setelah itu, Nuo menanyakan tentang manajer sekolah yang para guru bicarakan, apa maksud mereka. Nivel pun menjawab saat dirinya menemukan Nuo, Nivel menginvestasikan 3 juta pound sterling untuk instansi pendidikan. Aku tidak mengerti denganmu, apa bagusnya aku? Aku ini bukan pangeran, ungkap Nuo. Apa itu pangeran? Paling-paling dia hanya akan berdiri di belakangku dan bertingkah seperti anak-anak, ujar Nivel. Gadis ini hebat, memang hebat. Aku tahu kalau keluargamu itu adalah keluarga bangsawan atas, pikir Nuo. Memikirkan itu, Nuo merasa semakin membuatnya sakit kepala. Sementara itu, di waktu yang sama, tepatnya di Bandara Internasional Jinling. Di sana ada si gadis imut Naitang. Tiba-tiba seorang pria menghampiri Naitang. Orang ini adalah Wuxi atau penyihir. Wuxi pun tak menyangka akan bertemu dengan Naitang di tempat sejauh ini dari tempat asalnya Naitang. Apa kau kemari sendiri? Di mana Queen? Tanya Wuxi. Dia tidak di sini. Aku kemari untuk berlibur. Meskipun bahasaku kurang bagus, jawab Naitang. Oh, kalau begitu, aku harap kau menikmati liburanmu, ujar Wuxi. Naitang pun bertanya kepada Wuxi apa yang Wuxi lakukan di tempat ini. Pemimpin dari Great Order of Monks, menurut Naitang masyarakat di sini tidak akan percaya dengan kepercayaannya Wuxi. Mendengar pertanyaan seperti itu, Wuxi pun menghela napas dan menjawab bahwa dirinya juga sedang berlibur sambil menerima misi kecil. Hitung-hitung untuk mengisi dompet untuk liburan. Lalu Wuxi mengungkapkan kepada Naitang bahwa Naitang pikirkan baik-baik, kau tidak akan memiliki masa depan jika bersama wanita itu. Aku berjanji akan menerimamu dengan baik jika kau bersedia menjadi muridku. Kalau begitu aku pergi dulu. Pikirkan juga baik-baik tawaranku, ujar Wuxi sambil melambaikan tangannya. Dasar penyihir bodoh, gumam Naitang melihat Wuxi pergi. Sementara itu Wuxi berujar bahwa pemimpin kura-kura yang bahkan tidak berani pergi ke daratan, sepertinya dia kesulitan. Aku tidak mengira juga dia akan memberikan tawaran sebesar ini. Hehehe, Chen Nuo. Sedangkan itu di tempatnya Nuo yang baru saja keluar dari hotel. Kurasa Nivel sekarang sudah cukup stabil, pikir Nuo. Nuo pun lalu mengambil gawainya dan menghubungi saudara Honan untuk bertemu. Nuo pun akan mengirimkan alamat pertemuan mereka dan Honan bisa ke sana sekarang. Menurut Nuo, ini waktunya untuk saudara Honan untuk unjuk diri. Setelah itu Nuo dan Honan pun bertemu. Menurut Nuo, ini sudah waktunya untuk mereka berbicara. Saudara Honan, faktanya ingatanmu sudah kembali kan? Tanya Nuo. Mendengar itu, Honan terkejut dan balik bertanya dengan gelagapan. Apa kau sudah tahu itu? Nuo pun menjawab bahwa dirinya baru saja tahu. Dan Nuo juga tahu kalau Honan pergi ke Aula Zefeng untuk mencari tahu yang sebenarnya. Jadi, apa kau ingin menghapus ingatanku lagi? Kau tidak mungkin membunuhku kan? Hei, tenanglah. Aku tidak akan membocorkan apapun. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku sudah melakukan apapun yang kau suruh. Kau memintaku untuk belajar bela diri kepada Pak Tua Jiang. Aku dengan senang hati mengikuti itu. Ingatlah aku ini tetap seniormu, ungkap Honan yang mulai kena mental. Saudara kedua ya, ujar Nuo. Wah, mulutku bodoh, tenanglah. Kita bisa selesaikan ini, ujar Honan panik.
Melihat Honan panik, Nuo mengungkapkan bahwa saudara Honan tenanglah karena Nuo memanggilnya kemari untuk urusan lain. Jadi Nuo akan menceritakan semuanya dari awal ke saudara Honan. Setelah 1 jam, Lee Kin-san dan anak buahnya datang ke tempat Nuo dan Honan. Lama tidak bertemu, ujar Lee Kin-san menyapa. Sedangkan Honan yang melihat Lee Kin-san datang, dia pun bergumam dalam pikirannya. Jangan takut, Kan Nuo bilang semuanya akan baik-baik saja selama aku menunjukkan wajah percaya diriku. Lalu Lee Kin-san memerintahkan anak buahnya yang bernama Loki untuk pergi menjaga pintu. Honan pun meminta agar Lee Kin-san kemari untuk duduk bersama. Honan lalu memperkenalkan Chen Nuo bahwa Nuo ini adalah juniornya dan juga saudaranya. Senang bertemu denganmu, ujar Lee Kin-san kepada Nuo. Sedangkan dalam benaknya Lee Kin-san mengatakan, sial, ternyata dia tidak hanya sekedar juniornya, tapi juga adik seperguruan. Tidak heran kalau istrinya dekat dengan ibu angkatnya. Ternyata mereka memiliki hubungan dengan Gukang. Aku masih bisa tenang jika menghadapinya ini, tapi dia sangat jauh berbeda dari pikiran dan ketenangan saudara Honan. Nuo pun memperlihatkan wajah cemberutnya. Lalu Lee Kin-san mengungkapkan kepada Honan bahwa dia semalaman tidak tidur sama sekali karena memikirkan apa yang harus Lee Kin-san lakukan sebagai kompensasi. Kalau begitu bicaralah, ujar Honan dengan muka tenangnya. Pertama, aku harus dihukum karena kurang ketat dalam mengawasi anak buahku. Si brengsek Wang itu berani-beraninya menyinggung istri dari adik seperguruan saudara Honan. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tetap bertanggung jawab atas kesalahan anak buahku. Yang terpenting adalah saudara ipar itu selamat, ungkap Lee Kin-san. Mendengar itu, Nuo langsung menghentakkan meja. Hah, selamat katamu? Kau pikir bisa selesai hanya dengan itu? Ujar Nuo berakting marah. Hahaha, tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini lepas begitu saja, ujar Lee Kin-san. Sedangkan dalam benaknya menyadari bahwa Nuo ini memang tipe yang tidak sabaran, tidak seperti saudara Honan yang sama sekali tidak menunjukkan ekspresinya. Itu membuat Lee Kin-san bingung apa yang dia pikirkan. Dia sudah berani menyinggung saudara ipar, bahkan jika kau memaafkanku, aku tidak bisa menerima itu begitu saja. Jadi aku di sini untuk memberi penjelasan, ungkap Lee Kin-san. Apa yang kau ingin jelaskan? Ujar Nuo dengan nada marah dan langsung ditenangkan saudara Honan, meminta agar saudara Nuo tenang dan dengarkan penjelasannya Lee Kin-san. Baiklah, kalian berdua dengarkan baik-baik penjelasanku. Ini akan membuat kalian puas. Selain Wang, ada orang lain bernama Gukang yang menyinggung istri saudara Nuo, benar kan? Aku sudah memikirkan apa yang terjadi kemarin. Mereka bilang masalah ini ada 2 hal, tapi sebenarnya hanyalah 1 hal sederhana dan itu terletak di istri saudara Nuo. Jadi Wang dan Gukang masih dirawat sekarang. Meski dengan banyaknya luka, mereka masih hidup, tapi menderita sakit yang tak tertahankan. Karena itu setelah mereka keluar, aku akan mengurus agar mereka bisa masuk penjara, ungkap Lee Kin-san menjelaskan. Masuk penjara? Omong kosong, bukankah penjara itu dijalankan oleh keluargamu? Ujar Nuo. Jika itu tidak bisa memuaskan kalian, aku punya solusi lain. Kita bisa mengurus hal ini dengan membuat mereka masuk ke penjara dengan sendirinya. Jika tidak, kita bisa membuat mereka mabuk. Setelah itu, kalian berdua bisa mengurusnya secara pribadi, ujar Lee Kin-san. Sedangkan dalam pikirannya bertanya-tanya, kenapa sejak tadi saudara Honan tidak berbicara sepatah kata pun? Pak Tua, saudaraku merasa kalau penjelasanmu ini sudah cukup meyakinkan, ujar Nuo kepada Lee Kin-san. Lee Kin-san pun merasa lega mendengarnya. Lalu Lee Kin-san memanggil anak buahnya Loki untuk membawa tas yang sudah dia siapkan. Karena aku sudah menyinggung saudari ipar sebelumnya, aku sangat malu dengan diriku. Jadi terimalah ini sebagai kompensasi untuk saudari ipar, ungkap Lee Kin-san. Honan hanya diam dan membuat Lee Kin-san bingung. Namun Nuo mengatakan kalau saudaranya bilang kalau dia akan menerima ini dengan senang hati. Kalau begitu, Pak Tua ini akan pamit undur diri, ujar Lee Kin-san. Lalu Honan bangkit dari duduknya dan mengajak Lee Kin-san untuk salaman. Melihat itu, Lee Kin-san sangat senang karena saudara Honan menunjukkan ekspresinya sambil menerima salaman dari Honan. Lalu dia salaman dengan Nuo dan mengatakan, saudara Nuo, aku sangat malu karena memberikan kesan yang buruk di pertemuan awal kita. Tolong terima ini baik-baik dan kita perbaiki kesan ini. Nuo pun menggunakan kekuatannya kepada Lee Kin-san saat bersalaman. Setelah itu, Lee Kin-san dan anak buahnya pergi. Saat di dalam mobil, Loki bertanya kepada bosnya apa yang terjadi. Aku tidak bisa menemukan waktu yang tepat. Ada yang salah di sini, jawab Lee Kin-san.
Tapi mereka sudah menerima uangnya. Dia juga sudah membuka sedikit hatinya. Kurasa kita bisa lebih mudah di masa depan nanti, ujar Loki. Apa yang kau katakan, itu memang masuk akal. Tapi tetap saja ini membuatku khawatir, ungkap Dickinson. Loki lalu berbisik kepada bosnya bahwa dirinya tak menyangka kalau saudara Hanan itu memiliki saudara seperguruan. Ini berarti mereka memiliki guru yang sama. Bos, apa kau tidak ingin mencari tahu hal itu? Apa kau gila? Master semacam ini pasti sudah seperti naga yang bangkit. Apa kau pikir kita bisa melakukan sesuatu? Apa kau tidak berpikir jika divisi pemantauan kita yang malah akan ketahuan? Ujar Dickinson. Tiba-tiba mobilnya berhenti secara mendadak, membuat kepala Dickinson terbentur dan untungnya tidak kenapa-napa. Loki pun sangat marah kepada supir. Menurutnya, apa sang supir ini tidak bisa mengemudi? Sang supir pun berujar, saudara Ki, aku menginjak rem mendadak karena di depan ada lampu merah. Sudah cukup, diamlah kalian. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku, ungkap Dickinson yang gemeteran karena kakinya tidak bisa digerakkan. Sementara itu di tempat Nuo dan Haonan. Haonan pun merasa sangat lega karena aktingnya sudah berakhir sambil minum agar lebih tenang. Nuo yang melihat pun bertanya, kenapa kau segugup itu? Apa maksudmu? Dia itu Dickinson, bos nomor 1 di kota Jinling. Apa ini tas yang dia tinggalkan? Nuo pun menjawab bahwa Haonan akan tahu saat membukanya. Segera Haonan membukanya dan alangkah terkejutnya dia. Isi yang ada di dalam tas itu ternyata penuh dengan uang. Nuo pun meminta agar Haonan membantunya untuk menghitungnya. Dengan senang hati Haonan menghitungnya dan totalnya 80.000 yuan. Mendengar itu Nuo bergumam, hanya 80.000 ya. Ya, ini memang tidak terlalu banyak. Kukira karena dia sudah menyinggungmu, dia akan memberikan setidaknya ratusan ribu, ujar Haonan. Dia sudah memberikan penjelasan tentang Wang dan Gukang yang telah menyinggungku. Uang ini hanya sekedar niat baiknya. Jika di masa depan nanti dia memiliki permintaan, itu akan membuat dia sulit membuka harga. Pak Tua Dickinson ini memang cerdik, ungkap Nuo. Jadi begitu ya, aku mengerti, ujar saudara Haonan. Lalu Nuo pun mengatakan ingin pergi karena ada bahan makanan yang harus dia beli dan masak. Mendengar itu Haonan bertanya bagaimana dengan uang yang ada di tas ini. Nuo menjawab bahwa dia tidak membutuhkan uang itu, jadi Haonan bisa mengambilnya sebagai hadiah aktingnya tadi. Jadi manfaatkanlah uang itu dengan baik. Mendengar itu Haonan sangat senang, namun dalam pikirannya bergumam dan bertanya-tanya, siapa memangnya istrinya Nuo? Bagaimana dengan Sun Keke? Setelah itu scene berganti, terlihat bos botak membawa 2 koper besar.